Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaldin, NIM 206650084. Saya akan mereview materi yang telah diberikan. Oke, langsung saja. Saya akan mereview materi microcontroller. Materi pertama. Ya, kita masuk. Pengertian microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Berikutnya, dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikro ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Yang mungkin bisa dilihat, ini contoh bentuk microcontroller. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama, CPU. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, fetch, menerjemahkan, dekode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam suatu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau dilakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori penyimpanan. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasa memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, source kode program. Yang ketiga, port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya di microcontroller. Yang keempat adalah port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung, time decounter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter, pengatur waktu dan penghitung, menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang keenam adalah analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital, ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input
dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang berikutnya, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog, DIC. DIC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DIC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Yang ke-9, blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Dan juga sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Oke, mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.